Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin lapis legit potong. Cantik banget kan? Kita langsung mulai aja ya, karena videonya lumayan panjang. Kita siapkan prunes. Karena prune saya hanya sedikit, jadi ini saya belah dua. Setelah dibelah dua, kita akan tipiskan dengan cara digiling seperti ini. Kalau kalian mau pakai prunes yang banyak, yang tebal hasilnya, tidak perlu dibelah dua, cukup digiling-giling aja seperti ini sampai dia menjadi tipis. Untuk topping paling atas, saya akan hias dengan keju cheddar yang dibentuk bunga seperti ini dengan cetakan bunga daisy. Kita juga perlu cream cheese yang akan kita mixer hanya hingga creamy saja dan tanpa campuran apapun. Jadi cream cheese kita mixer hingga creamy, lalu kita masukkan plastik segitiga. Untuk menteganya, kali ini saya pakai mentega ele yang saya campur dengan Blue Band. Selain mentega dan margarin, kita juga perlu susu kental manis ya. Kita jadikan satu lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi. Jangan lupa pinggir-pinggir bowlnya ini kita rapikan. Dan kalian bisa mixer dengan pedal attachment atau dengan balon wax seperti yang saya pakai ini. Bebas ya. Kita mixer 10 menit kecepatan tinggi, 2 menit kecepatan rendah. Hasilnya kurang lebih seperti ini, dia creamy sekali ya, dan warnanya sudah putih pucat. Kita akan mixer kuning telur dan gula kastor atau gula pasir. Kali ini saya tidak pakai gula halus. Kalian bisa gunakan pedal attachment ataupun balon wax seperti saya pakai ini. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi selama 10 menit, lalu kecepatan rendah selama 2 menit. Apabila kalian menggunakan mixer tangan, cara masukin tepungnya kalian bisa masukin seperti ini, dibagi beberapa tahap dengan spatula saja, tidak perlu menggunakan whisker. Kita tuang 1/3 bagian ke dalam adonan mentega. Kita aduk balik saja dengan spatula sampai tercampur rata, baru kita jadikan satu. Saya pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Kita aduk baliknya seperti ini. Tidak perlu terlalu halus sampai halus mulus, tidak perlu. Yang penting menteganya ini sudah tercampur rata dengan adonan telur. Setiap lapis kita memerlukan 110 gram. Ambil satu mangkok kecil, kita timbang seberat 110 gram. Jadi adonan yang di baskom besar itu tidak kita aduk-aduk. Kita hanya aduk adonan yang di dalam mangkok kecil ini hingga dia halus mulus rata. Loyang yang kita pakai adalah ukuran 25 x 25 yang sudah kita olesi dulu dengan mentega atau Carlo. Baru kita taruh di beberapa bagian dan kita ratakan hingga benar-benar rata. Kali ini kita akan bikin yang tipis lapisannya. Kalau yang pertama kemarin saya bikin loyang 18 cm, adonannya 90 cm, menurut saya itu ketebelan. Jadi sekarang kita naik level ya, kan udah pinter, udah pernah bikin sebelumnya. Loyang 25 cm, adonannya hanya 110 gram.
Kita ketuk-ketuk, lalu kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan dulu di suhu atas saja 220 derajat di oven saya. Oven kalian nanti disesuaikan ya. Intinya selama 5 hingga 7 menit sudah harus coklat seperti ini. Setiap keluar dari oven kita tekan dengan penekan lapis legit, tetapi tekannya ringan saja, jangan ditekan kencang. Kalau ditekan kencang nanti kuenya akan keras. Lapisan kedua sama seperti lapisan pertama. Kita akan buat 9 lapis, beratnya sama 110 gram. Dan kita siapkan adonan baru 110 gram lagi, tidak perlu diaduk, hanya cukup ditimbang saja. Jangan lupa selalu ditekan, tapi tekannya asal saja, tidak pakai tenaga ya. Sekarang lapisan ketiga. Karena satu loyang ini akan kita isi dengan 2 topping, jadi saya beri stiker sebagai pertanda. Setengah akan kita isi dengan prunes, setengah kita akan isi dengan keju. Karena buah prunes saya terbatas, hanya sedikit, jadi saya masukinnya tidak sampai banyak, dan saya bikin setipis mungkin yang saya bisa agar semuanya bisa dapat terisi ya. Dari satu resep ini kita perlu 3 lapis untuk prunes. Sekarang kita isi yang keju. Kalian harus perhatikan stikernya ada di bagian yang atas ya, seperti ini, jadi tidak boleh terbalik-terbalik. Jadi nanti harus selalu diingat stikernya ada di atas supaya nanti layer keju tetap kita kasih layer keju, layer prunes kita kasih prunes. Jangan sampai yang sudah kita isi prunes lalu kita isi dengan keju. Untuk suhunya nanti kalian sesuaikan ya teman-teman. Yang penting di menit ke-5 sampai ke-7 sudah harus coklat seperti ini. Dan kalau pakai oven termometer mandiri itu berkisar antara 160 hingga 170 derajat. Kalian bisa panggang dengan oven apa saja, yang penting ada api atasnya. Karena oven tangkring tidak ada api atas, jadi tidak bisa. Tapi kalau kalian pakai areng di atasnya, kemungkinan bisa. Hanya saja suhunya tetap harus dicari hingga 160-170 derajat. Jadi mungkin arengnya harus banyak ya. Dan harus terus dipantau agar stabil kalau kalian pakai oven tangkring. Kalau dia sudah kepanasan, arengnya kalian bisa buang sebagian. Kalau sudah turun suhunya, kalian tambahkan areng lagi. Seperti itu kira-kira, jadi cukup merepotkan. Dan ini adalah lapisan terakhir. Lapisan terakhir untuk yang keju, atasnya saya kasih dengan keju seperti ini yang sudah kita siapkan sebelumnya, keju cheddar ya. Tapi tidak harus seperti ini. Kalian bisa hias lagi dengan cream cheese saja. Untuk prunesnya biasanya saya lihat tuh penuh, jadi sekitar 8 potong di setengah loyang ini ya. Hanya karena saya punya sudah tidak ada, jadi ya sudah begini aja. Cara panggang layer terakhir ini berbeda dengan layer sebelumnya. Ini kita akan panggang dengan api atas dan bawah dengan kipas selama 6 menit dengan suhu 180 derajat. Kemudian kita matikan api bawah, dengan suhu atas saja kita naikkan suhunya ke 200
panggang lagi selama 6 menit lagi. Olesi seluruh permukaan kue dengan mentega dan kita diamkan selama minimal 3 jam. Di sini saya diamkan 1 hariannya. Setelah besok paginya baru saya buka, hasilnya seperti ini. Dalam video ini saya bikin resep 20 telur. Jadi dia hanya menghasilkan 8 layer. Dan karena ini pertama kali saya bikin di loyang 25 cm, saya takut nggak cukup ya, jadi saya tipis-tipis saja. Dan lapis pertama ini hanya 100 gram. Kalian lihat ketipisan ya, itu dia bukan hangus adonannya, itu kulitnya. Yang kalian lihat coklat-coklat itu kulitnya. Kita akan potong-potong dan kita masukkan ke dalam kotak sekat seperti ini, lubang 20. Setiap lubang ukurannya 3,5 cm. Sekali lagi, karena ini pertama kali saya bikin, ini saya belah tengah, tidak boleh. Kalau di belah tengah, kita hanya akan mendapatkan 6 baris, 6 potong. Tapi satu loyang ini 25 cm, kalau kita bagi 3,5, dia harusnya mendapatkan 7 potong. Jadi 7 kali 7, total potongannya adalah 49. 49 lubang sekat, 20 lubang, kita menghasilkan 2 box. Jadi ingat, ukur dari pinggir harus dapat 7 potong. Kesalahan berikutnya, maklumnya ini pertama kali, saya potong dari atas. Karena ada keju di atasnya dan dia keras, hasilnya berantakan. Jadi nanti kalian harus potong dari belakang. Ini dibalik dulu baru dipotong. Dengan demikian kejunya utuh, tidak berantakan. Kita coba dulu ya teman-teman, kalian lihat. Kalau kita ukur dengan baik dan benar, hasilnya akan pas. Tetapi kalau kalian ukur dan potong dengan cara seperti ini, hasilnya tidak akan pas. Dia bisa kebesaran, bisa kekecilan. Jadi ini tidak boleh. Harus diukur dengan penggaris. Untuk yang prunes juga sama, kita balik dulu baru kita potong. Dan kita pastikan bahwa prunesnya sudah terpotong dengan putus ya. Kalian lihat kalau di belah tengah hanya bisa dapat 3 dan 3, jadi cuma 6. Harusnya dapat 7 garis. Sebaiknya kalian bikin satu loyang, satu model saja ya teman-teman. Dan untuk satu box itu kalian bisa isi bermacam-macam. Bisa rasa campur-campur rasa ya. Tapi bisa juga satu rasa saja original, terserah. Saya tidak hitung harga modal karena saya tidak tahu perlu berapa banyak prunes. Tapi kalau cream cheese-nya untuk satu loyang kita perlu 100 gram. Selesai sudah videonya, semoga bermanfaat. Saya sebenarnya kagum juga ya. Pengen banget dari dulu bikin lapis legit potong seperti ini. Baru hari ini kesampaian. Jadi saya harap kalian juga bisa praktek bikin lapis legit ini, enaknya kebangetan dan cantiknya minta ampun. Untuk dijual ini juga laris manis. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.